Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Siang, Ibu. Ibu. Siang, Ibu. Bagaimana kabar Alhamdulillah kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, 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 Ibu. Ibu. Sehat, Ibu. Ibu. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya nih, kita telah mempelajari mengenai teknik parafrase, sitasi, dan manajemen referensi. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang strategi penentuan topik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dalam menentukan topik, kita tidak bisa langsung membuat judul penelitian, tetapi kita harus mengetahui di mana celah penelitian kita. Nah, dari celah itulah akan muncul ide-ide baru yang dapat kita teliti atau yang dapat kita kembangkan menjadi penelitian baru. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi riset gap dan merumuskan topik penelitian. Baiklah, saya akan men-share materi untuk pertemuan kita hari ini. Oke, sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, strategi penentuan topik dalam penulisan karya ilmiah. Dalam menentukan topik, kita tidak bisa langsung menentukan topiknya itu ya kan? Jadi kita harus tahu apa itu riset gap. Nah, riset gap adalah celah penelitian atau bagian yang belum diteliti secara maksimal pada penelitian sebelumnya, yang nantinya bisa kita kembangkan menjadi penelitian baru. Riset gap ini dapat muncul karena adanya perbedaan objek, metode, kemudian ada perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau masalah baru yang belum dikaji. Misalnya, penelitian sebelumnya itu membahas tentang strategi X dalam meningkatkan kemampuan menulis. Terus ada lagi artikel yang membahas strategi X dalam meningkatkan kemampuan membaca misalnya di tingkat SD, SMP, SMA itu sudah diteliti. Nah, namun belum ada yang meneliti tentang strategi X untuk meningkatkan kemampuan menyimak misalnya di universitas. Nah, itulah yang disebut dengan riset gap. Selanjutnya menurut Sugiono tahun 2017 riset gap ini dapat muncul dalam 5 hal. Yang pertama, karena informasi atau fenomena belum dijelaskan secara lengkap. Yang kedua, secara teori dan kondisi nyata ini tidak sesuai. Dan yang ketiga, metode penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Yang keempat, teori lama belum mampu menjelaskan fenomena baru. Dan yang kelima, penelitian sebelumnya itu hanya dilakukan pada kelompok atau wilayah tertentu saja. Nah, dari kelima hal tersebut ini, maka kita dapat menemukan peluang untuk melakukan penelitian baru. Selanjutnya, apa sih bedanya riset gap dengan riset novelty? Nah, sebelum kalian jawab, silakan kalian simak video berikut. Banyak orang kritik saja. Ya,
Oke, setelah kalian melihat atau mendengarkan video ini, ada yang bisa menyimpulkan apa perbedaan dari riset gap dengan riset novelty? Oke, silakan Giska. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Nah, jadi dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa di mana video tersebut menjelaskan bahwa riset gap dan riset novelty ini merupakan dua hal yang berbeda dalam penelitian. Perbedaannya itu bahwa si riset gap ini merupakan suatu kekurangan atau masalah dalam penelitian sebelumnya. Misalnya, hasil penelitian yang berbeda-beda, di mana teori yang belum jelas atau pembahasannya yang masih sangat kurang. Nah, sementara itu, riset novelty ini merupakan hal baru yang ditawarkan peneliti untuk mengatasi kekurangan tersebut, seperti konsepnya, metodenya, atau penjelasan baru dari penelitian tersebut. Jadi penelitian yang baik itu tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga memberikan solusi serta pembaruan yang jelas. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Giska. Ya, jawaban Giska sudah sangat bagus ya kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menemukan riset gap ini. Yang pertama, kalian tentukan dulu topik yang ingin kalian kaji. Baik itu topik umum ataupun topik yang sesuai dengan bidang kalian. Tapi alangkah lebih baik kita menentukan topik itu sesuai dengan bidang kita. Karena kita pastinya akan lebih mengerti apa yang kita lakukan ya kan, kalau itu beneran bidang kita. Kemudian setelah kita menentukan topik, kita membaca artikel yang berhubungan dengan topik tersebut. Kita bandingkanlah hasil penelitian beberapa artikel sebelumnya itu ya kan, bagaimana hasilnya. Setelah itu dari hasil kajian membandingkan, kita menemukan kelemahan. Nah, inilah yang disebut dengan riset gap. Nah, setelah kita menemukan riset gap, kemudian kita merumuskan topik penelitian baru, dan kita bisa mengembangkan judul penelitian baru. Nah, contohnya, kita lihat pada penelitian sebelumnya itu menggunakan media Canva dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa SMA. Riset gap-nya, penelitian sebelumnya itu masih berfokus pada siswa SMA dan belum membahas kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Jadi dapat kita rumuskan topik penelitiannya yaitu Canva dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, dari topik tersebut nanti kita bisa mengembangkan judul penelitian kita. Oke, selanjutnya, apa itu topik penelitian? Nah, menurut Sugiono, topik penelitian itu adalah pokok masalah atau fokus utama yang akan diteliti oleh seorang peneliti, yang berfungsi sebagai arah agar penelitian tetap fokus. Nah, ini ada 3 contoh topik penelitian yang bisa kita kembangkan menjadi judul penelitian. Nah, apa bedanya topik penelitian dengan judul penelitian? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya persilahkan. Oke, silakan Mutia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Menurut saya, topik penelitian itu pembahasan utama, jadi masih bersifat sangat umum, Ibu. Sedangkan kalau judul penelitian itu dia udah masuk bagaimana pembentukan kalimat dari topik itu menjadi suatu judul yang menarik, Ibu. Penjabaran yang lebih spesifik daripada topik. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Mutia. Sudah bagus jawabannya. Jadi pada intinya topik itu lebih bersifat umum dan menunjukkan arah penelitian, sedangkan kalau judul itu lebih bersifat spesifik dan menjelaskan fokus penelitian secara rinci. Selanjutnya, bagaimana sih cara memilih topik penelitian yang baik? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, topik penelitian itu harus menarik bagi peneliti ataupun pastinya bagi pembaca.
Yang kedua, topik yang baik itu sebaiknya memiliki masalah nyata yang butuh solusi. Yang ketiga, topik yang baik itu harus memiliki kebaruan. Ada perbedaan topik yang sudah diteliti dengan topik kita nantinya. Kemudian topik yang baik itu harus memiliki manfaat atau bermanfaat, kemudian dapat diteliti sesuai dengan minat serta bidang peneliti. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya yang akan bertanya. Oke, siap? Oke. Jadi, apakah kalian pernah menggunakan AI dalam pembelajaran ataupun dalam mengerjakan tugas-tugas? Pernah, Ibu. Pernah ya, pastinya pernah. Nah, seperti yang kita ketahui, penerapan atau penggunaan AI dalam pembelajaran itu sudah banyak diteliti oleh orang-orang. Bahkan kita lihat artikel-artikel yang sudah dipublish juga banyak yang membahas tentang AI, kan. Nah, menurut kalian, apakah masih ada peluang penelitian baru, tentang AI dalam pembelajaran? Oke, stop, jangan dijawab dulu. Untuk menjawabnya, silahkan nanti kalian kerjakan tugas berikut. Kalian analisis beberapa artikel, minimal 5 artikel dengan topik AI dalam pembelajaran. Lalu kalian tentukan riset gap-nya dan rumuskan topik penelitian baru. Oke, ini adalah tugas kelompok dan tugas di rumah. Nah, nanti hasil diskusinya silakan kalian tuliskan di lembar kerja yang sudah saya kirimkan ke Google Classroom. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Pas, sudah Masih. mengerti ya? Oke, mengenai tugas sudah mengerti, nanti silakan kalian kerjakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini, saya ingin ada salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan bagi yang mau. Pembahasan kita dari penjelasan Ibu. Yang pertama yaitu strategi utama dalam menulis artikel ilmiah. Dimulai dengan identifikasi redscape. Itu kaji secara maksimal, baik dari aspek praktis, teoritis, dan juga metodologis populasi dan maupun mengetahuinya. ResGap sendiri berfungsi sebagai dasar untuk menemukan masalah, baruan dalam nilai atau terbaru yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengisi celah tersebut. Dalam prosesnya, peneliti harus membedakan antara topik utama yang merupakan bidang luas yang akan dikaji dengan judul penelitian yang merupakan rumusan spesifik dari kegiatan penelitian tersebut. Agar efektif, topik yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu, yakni menarik, signifikan dalam memecahkan masalah nyata, memiliki unsur ataupun kebaruan. Cukup sekian yang saya dapat simpulkan, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya Jogi. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.